Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada hambanya. Rahmat wasi'ah, rahmat yang sangat luas dan rahmat yang sangat banyak, serta nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian salat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada kerabat beliau, para istri, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa setia menjalani dan menjaga serta menyebarkan sunnah beliau kepada generasi seterusnya dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala dengan izin Allah, kita akan mengangkat ataupun membahas sebuah tema yang berkaitan dengan tanda kuatnya keimanan seseorang. Jadi kalau seandainya seseorang itu memiliki akidah dan keimanan yang kuat, ini memiliki tanda, memiliki alamat, memiliki karakter. Apa sih alamat tanda kuatnya keimanan seseorang itu? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan sebagaimana firman-Nya di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah perumpamaan kalimat yang baik dengan sebuah pohon yang baik. Yang mana pohon yang baik yang Allah jadikan perumpamaan sebuah perkataan yang baik adalah pohon yang memiliki akar yang kokoh, yang menghujam, kemudian dahannya menjulang ke langit. Dan pohon ini setiap musimnya memberikan manfaat, memberikan buah yang bisa dimakan, kemudian bisa dimanfaatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan atau membuat permisalan, perumpamaan bagi manusia yang fungsinya, hikmahnya adalah la'allahum yatadhakkarun, semoga mereka kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini hadirin wal hadirat, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan sebuah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, para mufassirin, bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat thayyibah ini adalah kalimat tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah syahadatu alla ilaha illallah, adalah kalimat syahadat, kalimat tauhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang yang memiliki kalimat tauhid yang kuat, keimanan yang kokoh, ini bagaikan sebuah pohon yang baik. Yang mana pohon yang baik ini adalah pohon yang memiliki akar yang kuat, akar yang menghujam ke bumi yang kokoh, kemudian memiliki dahan yang banyak yang menjulang sampai ke langit. Kemudian pohon yang baik ini juga memberikan manfaat, juga memberikan buah setiap musimnya yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimakan oleh orang-orang. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kuatnya keimanan seseorang. Maka Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taisir Karimir Rahman ketika mentafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan fakadzalika syajaratul iman, demikian juga pohon keimanan.
Asluha thabitun fi qalbil mu'min. Akarnya ini kokoh kuat pada hati setiap seorang mukmin. Ilman wa i'tiqadan, secara keilmuan dan secara keyakinan. Wa far'uha, dan cabang daripada pohon keimanan yang ada di dalam sanubari seseorang, yang ada dalam hati seorang mukmin, minal kalimit thayyib, berupa kalimat yang baik, wal amali salih, dan amal saleh, wal akhlaqil mardiyah, dan akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan yang kokoh itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah keimanan yang berbanding lurus, atau keimanan yang memberikan akhlak yang baik bagi pelakunya. Sehingga orang-orang yang kuat keimanannya bisa kita lihat bagaimana kalimat-kalimat yang baik yang lahir dari ucapannya, dan bagaimana dia mengamalkan konsekuensi dari keimanan yang dia yakini itu. Kemudian dia memiliki akhlak yang mulia. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah dari keimanan itu, di antara tanda kuatnya keimanan seseorang itu, maka dia pasti memiliki perkataan tutur kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga menggandengkan antara ketakwaan seseorang dengan kalimat baik, tutur kata yang baik yang harus dia ucapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sadid. Perkataan yang sadid, kata ahli tafsir, adalah alladzi la waja fihi, alladzi la i'waja fihi, perkataan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, yakni perkataan yang jujur, perkataan yang baik. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seseorang yang kuat keimanannya, yang kuat akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kokoh tauhidnya, maka konsekuensinya pasti tampak pada tutur kata yang dia ucapkan. Karena perkataan yang baik ini sangat kuat relasi hubungannya dengan kokohnya akidah seseorang. Nabi di dalam hadisnya yang sahih juga mengatakan, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengatakan, yang menganggap bahwasannya dirinya beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Artinya, perkataan baik yang dikeluarkan seseorang, yang terlontar dari lisannya, ini adalah cerminan dari kokoh dan kuatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal soleh. Ya, karena amal adalah bagian daripada keimanan. Ini adalah i'tiqad, keyakinan yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin banyak dia beramal dan semakin baik amalannya. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukanlah kuantitas amal, bukanlah banyaknya amal, namun yang menjadi ibrah, yang diukur oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baiknya amal yang dilakukan oleh seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, walam yaqul, Allah tidaklah mengatakan aktsaru amala, namun ahsanu amala. Ahsana amala, tidak mengatakan aktsara amala. Allah tidak mengatakan banyaknya amalan, namun yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menguji orang itu siapa yang di antara manusia itu yang paling banyak, yang paling baik amalannya. Jadi tolak ukur amalan di sisi Allah adalah yang paling baik. Maka amalan yang dikatakan baik sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, innal amala idza kana khalisan lam yuqbal hatta yakuna sawaban. Sesungguhnya amalan itu meskipun dia ikhlas, walaupun dia ikhlas, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
hatta yakuna sawaban, sampai amalan itu baik. Kemudian beliau mengatakan lagi, wal khalisu, amalan yang dikatakan ikhlas, makana lillah, adalah amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wasawab, dan amalan yang dikatakan baik, makana ala sunnah, apabila amalan itu ditunaikan, dikerjakan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh keimanan, semakin kuat akidah seseorang, maka akan tampak dengan amal soleh yang dia lakukan, amalan yang ikhlas, kemudian amalan yang sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini sangat dekat, ya, sangat terkait dengan akidah seseorang. Semakin kuat akidah seseorang, semakin tinggi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tergambar dengan akhlak mulia pada diri seseorang itu. Maka kebalikannya, ya, semakin buruk akhlak seseorang, semakin jelek akhlak dia sesama kaum muslimin, ini juga berkonsekuensi kepada lemahnya keimanannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menggandengkan. Bahkan Nabi dalam hadis yang sahih selalu banyak redaksi-redaksi dari beliau yang menggandengkan antara keimanan kepada Allah dan di antara berakhlak mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengatakan beriman kepada Allah, ini adalah akidah, ya, keimanan seseorang. Barang siapa yang mengatakan dia beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada akhir-akhir, maka konsekuensinya fal yukrim dhaifahu. Ini adalah akhlak, maka dia harus memuliakan tamunya. Ini akhlak kepada tamu. Sampai-sampai Allah dalam hadis yang lain, sampai Nabi dalam hadis yang lain juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan." Ini juga terkait dengan adab gitu. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah seseorang di antara kalian itu dikatakan beriman sempurna keimanannya kepada Allah sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ini akhlak. Ya, mencintai saudara kita, ini adalah bagian akhlak mulia kita terhadapnya. Bahkan di dalam hadis sahih yang lain Nabi juga mengatakan, akmalul mu'minina imanan, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah ahsanuhum akhlaqa, mereka yang paling mulia akhlaknya sesama kaum muslimin yang lain. Maka juga di dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Al-Amr ibn Al-As, ya, bahwasanya dia pernah mengatakan, inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang laki-laki ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul muslimina khair, wahai Rasulullah, siapakah orang Islam yang terbaik itu? Maka kata beliau, al-muslimun man salimal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah apabila muslim yang baik itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini adalah akhlak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang kokoh akidah dan akhlaknya ini bisa kita lihat dengan bagaimana tutur katanya, kemudian dengan bagaimana amal soleh yang dia lakukan, serta bagaimana akhlaknya di antara masyarakat dan di antara kaum muslimin yang lain. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.